Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari tafsir Al-Quranil Azim Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi di kalangan masyarakat sebelum kamu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya, di manakah orang alim? Lalu ditunjukkan pada seorang rahib. Dia datang kepada rahib tersebut lalu berkata bahwa ia telah membunuh 99 orang. Apakah ia masih ada kesempatan untuk diterima taubatnya? Lantas rahib menjawab, tidak ada. Maka langsung dibunuh rahib itu sehingga genap yang dibunuhnya 100 orang. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, di manakah orang yang paling alim di atas bumi ini? Lalu berkata, sesungguhnya ia telah membunuh 100 orang. Maka apakah masih ada kesempatan untuk diterima taubatnya? Orang alim itu menjawab, ada, dan tiada seorang pun yang dapat menghalangi untuk bertaubat. Sekarang pergilah ke kota itu, sebab sesungguhnya di sana banyak orang-orang yang menyembah Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, beribadahlah bersama mereka, dan kamu jangan kembali ke daerahmu lagi, sebab daerahmu adalah daerah yang penuh dengan maksiat. Maka berangkatlah ia ke kota itu untuk beribadah. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia mati. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dengan malaikat azab untuk memperebutkan siapakah yang lebih berhak mengatasi nasib orang ini. Lalu malaikat rahmat berkata, dia telah datang kepada kami untuk menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi. Lalu malaikat azab berkata, dia tidak pantas berbuat kebaikan sama sekali. Akhirnya ada malaikat yang datang berupa manusia. Lantas kedua malaikat itu mengangkatnya sebagai hakim. Kemudian malaikat yang terakhir ini berkata, sekarang ukurlah antara jarak yang sudah ditempuh dengan jarak yang akan dituju. Mana di antara dua daerah itu yang lebih dekat? Lalu diukur dan nyata lebih dekat pada kota yang dituju. Lalu diambil oleh malaikat rahmat. Di dalam hadis lain diterangkan bahwa ketika kedua malaikat itu sedang mengukur jarak, Allah memerintahkan kepada bumi yang berada di antara tempat itu dengan tempat yang dituju menjadi lebih dekat. Bedanya hanya 1 jengkal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin bila melakukan dosa, di hatinya diberi bintik hitam. Bila bertobat dan mau meninggalkannya dan meminta ampun kepada Allah, maka hatinya mengkilat lagi. Bila tidak bertaubat dan menambah dosanya, maka bertambah bintik hitamnya sehingga menutupi hatinya. Itulah yang diberi nama Ar-Ran yang disebut oleh Allah dalam kitab sucinya. Tidak demikian, tapi hati mereka telah kotor lantaran apa yang mereka lakukan. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dikisahkan ada orang soleh sedang sakaratul maut. Dalam kondisi nazaknya, orang ini kepayahan untuk mengucapkan syahadat. Selepas ia meninggal, ada seorang yang hidup bermimpi ketemu dengan lelaki soleh yang mati tadi. Dalam mimpinya ia bertanya kepada orang yang mati tadi, bagaimana kabarmu? Selama hidup, aku menilai engkau sebagai orang yang taat dan baik dalam segala hal. Namun, mengapa engkau begitu susah bersyahadat ketika syakaratul maut? Lalu dijawab, iya, alhamdulillah, selama hidup saya menjalaninya dengan baik. Namun ada satu hal yang menyebabkan saya mengalami kondisi seperti itu. Ini lantaran profesiku sebagai pedagang. Sedang timbangan yang saya gunakan semakin lama semakin berdebu. Begitu berlanjut hingga debunya semakin menumpuk. Saya tidak menyadari akan hal itu, karena hal tersebut memang tidak aku sengaja. Debu yang mengumpul sekian lama
menyebabkan timbangan sudut milikku lebih berat sehingga hak pembeli tidak terpenuhi secara penuh. Hal itulah yang menghalangi syahadatku. Wallahu alam bishawab.